Kalau toh ada yang datang itu adalah laki-laki yang brengsek. Gitu. Ibaratnya gini. Ibaratnya akhirnya begini, Cik. Kalau kita naik sebuah perahu dan akan kita nyebrang ke seberang danau, mesin perahu ini udah hidup nih. Tapi kita nggak bisa jalan. Kira-kira karena apa? Karena ada talinya yang belum diputus. Ya dia suka jadi korban. Dia benar-benar mengerti dengan pasangannya, sekalipun dia pulang telat dikit itu sudah gerbang dikunci gitu ya. Termasuk juga sampai gembok gerbangnya itu diganti gitu oleh pasangannya gitu. Tapi dia tetap juga ke situ tuh. Gitu, karena dia menikmati jadi korban itu. Gitu, masih ada yang seperti itu. Seorang remaja, dia udah berjuang melakukan berbagai macam cara, saran, entah itu sedekah, entah itu meditasi, entah banyak cara udah dilakukan. Salah satu tujuannya adalah supaya segera mendapatkan pasangan. Tapi berbagai macam guru, berbagai macam buku didatangi, nggak ngefek, Pak. Nggak ngefeknya itu ya udah, umur udah makin bertambah, tapi pasangan masih susah gitu. Nah, kalau di breakdown dari pengalamannya Pak Madi melihat kasus ini kan yang mengalami kasus ini kan banyak. Dilihat dari wajah mbak-mbaknya juga cakep-cakep, ya kan, nggak jelek-jelek amat, pekerjaan juga mentereng gitu ya. Tapi kenapa sesusah dan sesulit itu? Atau jangan-jangan memang stok cowoknya itu memang habis itu ya? ini perlu kita breakdown secara serius, Pak. Akarnya kira-kira apa saja gitu ya, dan bagaimana menemukan solusinya. Nah, kalau Ngaji Roso kan gagasannya kan next, ini udah lama banget tapi belum terwujudkan gitu ya. Kita pengen bikin sebuah komunitas meditasi, belajar bersama, tapi pesertanya adalah jomblo-jomblo itu tadi. Nah, pengennya kayak gitu. Nah, tapi dalam perspektif hidup yang lebih luas, lebih lengkap gitu, lebih utuh gitu. Panjenengan kalau misalnya disuruh membreakdown masalah ini, kudune piye kalau orang Jawa itu harusnya gimana? Gini. Yang pertama adalah kita belajar itu kan paling tidak melalui dua cara. Kita belajar secara langsung apa yang kita alami. Gitu. Yang kedua adalah kita belajar dari apa yang kita lihat. Termasuk apa yang kita dengarkan. Gitu ya. Sehingga kita mendapatkan satu state itu apa ya bahasa Indonesia ya, satu keyakinan lah gitu, bahwa oh ini yang terjadi gitu ya, ini yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebetulan waktu saya di Jakarta itu saya banyak dapat kasus-kasus yang seperti ini. Jadi si mbak-mbak ini ya sudah usianya di atas 40 gitu ya, cantik dan posisinya juga mentereng gitu lah. Tapi sebenarnya keinginan untuk berumah tangga itu ada. Tapi belum ada yang nyantol. Kalau toh ada yang datang itu adalah laki-laki yang brengsek. Gitu. Ibaratnya gini. Akhirnya begini, Cik. Kalau kita naik sebuah perahu dan akan kita nyebrang ke seberang danau, mesin perahu ini udah hidup nih. Tapi kita nggak bisa jalan. Kira-kira karena apa? Karena ada talinya yang belum diputus. Karena jangkarnya ini, pengikatnya ini kita belum diputus. Nah, kasus yang pernah saya temukan adalah satu, si subjek ini itu pernah mengalami luka batin putus cinta, dan pada saat itu mancelep di kepalanya gitu ya, wah semua laki-laki itu sama aja, semua laki-laki itu brengsek gitu. Ada data yang tidak beres gitu ya. Sehingga begitu datang yang mendekati dia itu adalah laki-laki yang pernah nancep di sininya, yaitu laki-laki yang brengsek tadi. Atau kalau nggak gitu, laki-laki yang sudah punya istri. Yang sudah punya istri. Atau ada yang mau serius gitu ya. Ini orangnya oke nih, menurut dia gitu, oke. Begitu mau serius, putus tanpa alasan. Gitu. Nah, kalau ini kasusnya
maka yang saya lakukan, yang saya bantu itu adalah melepaskan apa yang pernah terjadi dengan cowok yang sangat menyakiti dia, gitu, dengan satu metode sampai ke forgiveness, gitu. Nah, forgiveness ini kan sebenarnya artinya kan tidak melupakan kejadian masa lalu kan. Nah, forgiveness ini artinya adalah kita melepaskan beban yang sebetulnya nyantol, berat, tapi tidak berguna dan justru menjadi penghambat, gitu. Ini satu yang pernah saya temukan. Yang kedua adalah pernah menyaksikan apakah bapaknya, ibunya, gitu ya, ini saling menyakiti, sehingga yang bersangkutan memiliki satu keyakinan bahwa kalau berumah tangga itu nggak nyaman. Berumah tangga itu penuh dengan masalah, sehingga pada akhirnya bawah sadarnya dia mengatakan bahwa saya tidak perlu loh berumah tangga karena berumah tangga itu penuh problema, gitu. Nah, ini juga bisa jadi penyebab, gitu. Ya, yang lainnya lagi yang pernah saya temukan adalah ya memang pada saat kecil dilecehkan, gitu. Kebayang nggak waktu kecil itu pernah dilecehkan oleh pamannya, sehingga akhirnya dia benar-benar tidak percaya dengan laki-laki, gitu. Ini juga bisa jadi penyebab juga. Iya, jadi gitu. Ada ketidakselarasan di dalam dirinya gitu, baik dari lisan, perasaan maupun tindakan yang itu disebabkan oleh jangkar-jangkar yang belum diputus atau data-data yang kemudian itu tidak relate dengan ibarat komputer tuh operating system kita gitu. Iya. Dan hal yang lainnya yang pernah saya tanganin itu adalah si wanita ini over dominan, sehingga tidak ada laki-laki yang berani. Nah, itu treatmentnya bagaimana dan ada nggak yang sudah berhasil? Ada. Gimana contohnya coba? Kalau ternyata ini over dominan, kita bawa yang bersangkutan itu menyadari bahwa apa yang namanya self reflection ya. Apa yang namanya, kalau di Bali namanya sih mulat sariro ya. Mulat sariro. Iya, mulat sariro gitu. Jadi refleksi diri gitu loh. Apa yang salah dengan diri saya yang berkaitan dengan khususnya adalah dengan laki-laki ini. Nah, kalau udah menyadari ini, apa yang sebaiknya saya lakukan? Apa yang seharusnya saya rubah di dalam kehidupan saya ini? Tapi meskipun dominan ya, kalau si cewek ini cantik, seksi, tetap gampang juga Pak cari pasangan nih nggak? Iya, tapi pasangannya jadi menderita, Mas. Oh iya juga sih. Iya. Kalau kita bawa ke DISC ya, dominan, influence, steady, sama compliance gitu ya. Ini kan termasuk ke bagaimana kita mengukur sebuah kepribadian ya seseorang ya. Nah, kalau orang dominan dengan orang dominan pun itu nggak cocok sebetulnya. Oh iya. Gitu. Orang yang dominan ini dia itu hanya cocok tipis dengan orang yang steady atau yang stable, gitu ya. Yang steady, yang stable ini pun kalau tingkat dominannya ini terlalu tinggi, ya tersisa juga. Kalau boleh ngasih saran, yang bisa dikerjakan dan dipraktikkan di rumah gitu, ada berapa tahap gitu yang harus dilakukan teman-teman yang mengalami fase susah menemukan pasangan hidup? Yang pertama itu sadari bahwa semua hal itu adalah penyebabnya adalah saya. Itu satu. Yang kedua, baru kita buatkan satu target ya. Jangan ketinggian lah targetnya, gitu loh. Yang apa? Oh iya. Kadang ditawarin ini nolak. Iya. Rajin sholat apa enggak? Punya pekerjaan yang udah mapan apa enggak? Iya. Ganteng apa enggak? Iya. Gitu ya. NU apa Muhammadiyah? Ya itu dia. Ya kalau gitu ya kriterianya terlalu banyak, itu sulit juga kita menemukan gitu. Terus. Jadi yang selaras gini. Yang ketiga adalah perbaiki diri. Ya, ini yang paling penting malahan, yang perbaiki diri ini. Gitu ya. Jadi
mulai dari penataan pola pikir, ya, termasuk perbaiki wajah, perbaiki penampilan, gitu ya. Tapi yang utama itu sebelum ke wajah itu adalah ke perbaiki hati lah. Jadi harus proporsional antara skincare dan soul care. Ya, itu dia tuh. Iya. Itu kita harus perbaiki diri dulu, gitu ya. Termasuk juga perbaiki pola komunikasi kita. Gitu, karena bagaimanapun juga pada saat kita melakukan satu koneksitas gitu dengan orang lain ya, komunikasi ini sangat-sangat penting, sangat-sangat menentukan. Kalau misalnya dikomparasikan nih dengan teman-teman yang lain yang dia mudah banget menarik pasangan, udah punya dua, ada lagi, itu tuh cowok mau cewek gitu ya. Bagaimana panjenengan melihat itu? Apa yang dimiliki oleh orang ini yang itu kemudian barangkali bisa ditransformasikan kepada mereka yang susah mendapatkan gitu. Jadi yang jomblo-jomblo ini, apa yang dia bisa pelajari dari orang-orang yang player-player dan pelatih-pelatih ini gitu ya. Dia bisa dapat lebih dari 5 barangkali. Itu apa? Kalau terlalu mudah dapat pasangan gonta-ganti ini juga salah juga kan? Ya, terlepas dari benar dan salahnya. Jadi ini sebenarnya satu pola, kalau kita sudah benar-benar kita terapkan, pola ini akan menarik pola-pola yang sama datang kepada kita kan. Itu termasuk juga begitu kita mudah mendapatkan satu relationship dengan orang lain gitu ya. Dan kita benar-benar menghargai perasaan kita gitu loh. Yang untuk menarik relationship yang lainnya itu kan menjadi mudah juga. Karena kita sudah memiliki pola connected. Gitu ya. Dengan berpengalaman melakukan satu hubungan dengan orang lain yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini tidak segampang bahwa dia mudah gitu loh. Belum tentu mudah gitu loh. Karena begitu dia memiliki satu kemudahan membangun hubungan dengan orang lain, dia itu sebetulnya berawal dari belajar untuk membangun karakter dirinya supaya menjadi orang yang mudah dilihat oleh orang lain. Dan di samping itu ya merasa nyaman. Kalau kita mencari pasangan itu yang utama buat kita itu kan merasa nyaman kan? Ya, setuju. Gitu, merasa nyaman dengan orang ini gitu. Nyambung lah ya. Iya, nyambung gitu ya. Itu tidak harus sama kan? Tidak harus sama gitu. Justru karena terjadi perbedaan inilah, di sanalah sendinya kita yang membangun hubungan itu. Gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal relationship, Pak, memungkinkan nggak sih ketika kemudian seseorang itu mencintai lawan jenis, tapi dia hanya berusaha untuk mengerti dan memahami orang yang dia cintai saja, tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami? Memungkinkan nggak di zaman sekarang ini kita itu naruh rasa sayang sama seseorang, tapi orang itu nggak tahu nggak apa-apa gitu? Masih ada loh, Mas. Masih ada. Dia ada teman saya sendiri yang mengalami itu. Dia suka jadi korban. Ya, dia suka jadi korban. Dia benar-benar mengerti dengan pasangannya, sekalipun dia pulang telat dikit itu sudah gerbang dikunci gitu ya, termasuk juga sampai gembok gerbangnya itu diganti gitu oleh pasangannya gitu, tapi dia tetap juga ke situ tuh gitu, karena dia menikmati jadi korban itu gitu. Masih ada yang seperti itu. Nah, dari relationship, Pak, saya ingin coba geser. Misalnya nih, ada orang yang sudah sukses secara finansial, dia jabatan juga udah punya gitu, tapi dia itu selalu hidupnya itu butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya validasi, citra diri. Ya. Apa-apa itu, wah itu karena saya pengen dilihat, selalu mencari panggung gitu ya. Itu tuh akarnya kira-kira karakteristik seperti itu tuh akarnya apa, dan cara mengubahnya kalau dalam panjenengan belajar spiritual itu cara mengikisnya bagaimana? Pelan-pelan gimana? Yang saya dapatkan ya dari praktek-praktek saya, kalau ada orang yang begitu sedikit-sedikit membutuhkan validasi dan sebagainya, kan sebenarnya dia merasa tidak berharga. Gitu, sehingga supaya dia menjadi merasa berharga, dia butuh pengakuan orang lain. Gitu. Nah, ini pun masih related dengan bagaimana waktu kecil dia kan, ya tidak dihargai, suka dibanding-bandingkan, ya, termasuk juga
mungkin korban bullying gitu ya sewaktu kecil, sehingga pada saat dewasa yang bersangkutan merasa tidak berharga. Ya, termasuk juga merasa adanya satu ketakutan itu tidak diakui oleh orang lain gitu, sehingga muncullah perilaku-perilaku yang seperti ini. Sedikit-sedikit membutuhkan pengakuan, sedikit-sedikit upload di sosial medianya gitu ya, supaya dia kelihatan wah gitu ya, supaya dia kelihatan wah. Nah, kalau yang seperti ini yang terjadi itu sebenarnya adalah satu kelainan juga. Gitu, yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana yang bersangkutan itu menyadari bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki, gitu, sehingga yang bersangkutan menjadi berharganya itu dari dalam, gitu ya. Yang utama, yang terpenting bagi dirinya itu adalah penghargaan itu justru dari dirinya. Oke. Gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya kita ngomong soal luka di waktu kecil ya, cara orang tua memperlakukan kita itu kan jangan-jangan orang tua kita juga mendapatkan perlakuan yang sama diwarisi oleh orang tua sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang kan tugas kita kan memberi pola itu gitu kan, kita memutus pola itu gitu. Nah, sudah melakukan berbagai macam cara tapi masih tetap sama, Pak. Masih sama, ke-trigger dengan persoalan-persoalan yang sama terus gitu. Artinya apa? Semesta itu apa? Pesannya apa kepada kita yang mengalami pola itu? Ada beberapa hal yang di sini yang harus kita sadari. Yang pertama adalah pola yang diturunkan oleh leluhur kita. Ini mesti kita sembuhkan. Gitu ya. Jadi pola-pola dari orang tua, dari leluhur kita itu kan nyangkutnya di inti sel kan, di nukleus sel kita yang disebut dengan DNA ini kan nyangkutnya kan di situ kan. Karena di DNA ini kan tidak hanya bagaimana menentukan wajah kita, rambut ya, tetapi juga ada sampingannya, bagaimana kita membentuk pola-pola di dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau itu yang terjadi ya memang kita harus melakukan penyelesaiannya, itu healingnya ini itu adalah di karma leluhur ini. Gitu. Nah, salah satunya kalau di Bali itu banyak hal yang bisa dilakukan ya. Ada bayohoton, ada melukat. Kalau secara nasional mungkin disebut dengan ruatan gitu, itu bisa gitu. Tapi secara hipnoterapi itu bisa kita lakukan dengan past life regression tadi. Gitu, itu bisa kita lakukan itu gitu ya. Nah, pola-pola ini kan sebetulnya adalah pola-pola yang diteruskan pada saat kita itu jadi, gitu kan. Pada saat kita itu jadi, itu kan ada sebagian kromosom dari bapak, sebagian kromosom itu dari ibu kan. Yang ini yang menentukan juga bagaimana nantinya kita mewarisi pola dari yang bersangkutan. Gitu. Ya, dan ini kita retas. Seperti di awal saya bilang bahwasanya pola asuh orang tua saya itu saya tidak pakai lagi. Itu saya delete. Ya, akhirnya dengan tegas saya memilih pola yang berbeda. Gitu. Pak Made, mungkin segmen ini mungkin satu pertanyaan terakhir, nanti segmen 2 biar dilanjut sama Mas Habib gitu ya. Nah, kalau kita ngomong soal luka di masa lalu, itu kan salah satu cara untuk meminimalisir dan menyembuhkan adalah kita tidak pernah lelah untuk terus mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, di momen apa Pak Made benar-benar mulai mencintai dirinya sendiri? Dan ada nggak praktik-praktik yang dilakukan sebagai sebuah tanda atau indikator bahwa kita sudah benar-benar sangat mencintai diri kita sendiri? Dan apa yang mulai berubah dalam kehidupan kita saat kita sudah mulai benar-benar mencintai diri kita sendiri? Yang pertama yang saya lakukan gini, sebelum itu ya, sekitar tahun 90-an itu saya sampai 4 kali diusir oleh tuan rumah. Waktu itu masih saya indekos. Bahkan pernah diusir oleh tuan rumah pada saat istri saya hamil anak yang kedua. Gitu. Nah, waktu itu saya sangat dendam, sangat membenci gitu loh. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah,
akhirnya yang saya lakukan adalah saya kembali kepada diri saya, gitu. Dan di sana entah bagaimana muncul satu kalimat dari dalam diri bahwa ini adalah pesan dari leluhur, ini adalah pesan dari alam semesta bahwa saya itu tidak boleh hidup di rumah orang lain. Ya, dan mulai saat itu saya benar-benar berusaha untuk hidup di rumah saya sendiri. Gitu. Nah, yang saya lakukan tentunya yang pertama itu adalah mencintai diri saya, itu adalah mencintai fisik saya. Ya, mencintai fisik saya, dan bahkan waktu saya sakit keras gitu ya, justru saya komunikasi dengan badan-badan saya. Caranya saya ambil aja begini ya. Wahai mataku, terima kasih kamu sudah membantu saya melihat dunia ini dengan senyata-nyatanya. Saya menyadari bahwa mata itu begitu lelah, telah mendukung kehidupan saya. Dan untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf bila ada sesuatu tindakan saya yang salah, yang mentreatment mata kiri dan mata kanan saya. Dan saya juga memaafkan kalau seandainya kamu salah mengarahkan pandangan-pandangan saya selama ini. Nah, itu saya lakukan ke seluruh badan saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah begitu saya mengamati misalnya mulai dari otak saya gitu, saya amati seolah-olah itu saya usap otak saya itu dengan pikiran saya. Apapun yang muncul, perasaan apapun yang muncul, imajinasi apapun yang muncul, bayangan apapun yang muncul, itu saya lepaskan. Saya imajinasikan itu saya melepaskan seperti melepaskan balon gas ke udara, seperti melepaskan burung ke udara. Imajinasi ya, lagi-lagi ya. Imajinasi, sehingga otak saya itu akhirnya menjadi bersih pada saat itu. Gitu. Dan itu saya lakukan ke seluruh bagian tubuh saya. Gitu ya. Mandi, pada saat mandi misalnya pakai shower gitu ya. Saya seolah-olah air itu adalah air mineral alam semesta. Oh, lagi-lagi balik imajinasi. Iya, gitu ya. Itu adalah air mineral alam semesta yang memiliki daya sembuh yang sangat kuat. Dan disitulah saya mulai mandi untuk membersihkan badan-badan saya. Sekalipun saya jarang pakai sabun mandi. Iya. Gitu. Tapi saya lebih banyak itu dengan imajinasi yang seperti itu.